yang nolong itu termasuk Pak Kris itu korban luka juga ya, menolong mengangkat Bu Yana itu tadi kan nggak tahu lukanya sampai berapa parahnya itu nggak tahu. Habis itu diangkat, nah kelihatan lehernya lukanya menganga tuh lah langsung diletakkan lagi. Dia sudah dibacok dari belakang itu tadi. Halo, ketemu lagi dengan Ayah di Petua Kehidupan. Kali ini Ayah akan mengupas sebuah peristiwa berdarah di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, 7 Maret 2022. Sebuah peristiwa berdarah telah merenggut 3 korban jiwa dan 7 luka-luka di tangan seorang pemuda yang bernama Rianto. Kali ini Ayah menghadirkan sebuah narasumber. Beliau bernama Pak Nurkolis sebagai saksi atas kejadian tersebut. Yuk kita sapa Pak Nurkolis. Sebelum Ayah lanjut, jangan lupa subscribe, komen, share, dan terus berikan motivasi agar channel ini terus berkembang. Halo Pak Nur. Iya. Bisa bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, Pak Nur? Ya campuran aja. Selamat datang di channel Petua Kehidupan, Pak Nur. Selamat datang. Jadi channel ini kita mengupas berbagai topik yang ada di masyarakat. Ya. Begitu. Mungkin teman-teman penasaran siapakah Pak Nurkolis ini? Beliaunya adalah Ketua RT juga saksi atas kejadian berdarah di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, tanggal 7 Maret 2022 kemarin. Ya. Beliau juga dari beberapa ada anggota keluarganya yang menjadi korban. Betul nih Pak Nur? Iya betul. Itu. Bagaimana kronologi dan kisahnya yang lebih jelas lagi? Yuk Pak Nur, monggo. Jadi kejadian itu tanggal berapa Pak Nur? 7 Maret. Tanggal 7 Maret ya. Hari Senin pukul 12.30. Pukul 12.30. Iya. Kalau boleh saya tahu, Pak Nur ini rumahnya dengan si pelaku, dengan Rianto ini berhadapan, ya katakanlah berhadapan gitu Mas ya. Berhadapan? Iya. Oh, baik. Gitu ya. Pada saat kejadian jam 12.30 itu posisi Pak Nur di mana Pak Nur? Saya tuh berada di depan pintu dapur belakang. Di rumahnya Pak Nur? Iya. Jaraknya sekitar ada 20 meter loh Mas. Saya melihat gitu aja. Ngundar mandir di jalan raya depan pos. Si Riantonya itu? Iya, sambil membawa arit atau celurit gitu. Oh, jadi Pak Nur sudah melihat ada gelagat bener ya dari si Rianto? Belum sama sekali. Cuma taunya bawa arit. Bawa arit gitu aja. Lalu setelah dia melihat saya, dia mendatangi ke belakang rumah saya itu. Saya diam aja, wong ya enggak sebelumnya tuh enggak ada apa-apa. Saya diam aja gitu, selang berapa menit dia mendekat. Saya amati wajahnya tuh kok mencurigakan. Maksudnya? Kok diam saja. Setelah dekat kira-kira jarak 3 meter, itu saya tanyai, cari siapa, mau apa gitu. Dia bilang, tapi tidak langsung jawab loh Mas. Itu ya selang berapa menit gitu. Habis itu yang awalnya tuh arit atau celuritnya diletakkan di belakang itu hadap saya kira-kira 2 meter itu kok dikeluarkan. Habis posisi itu tangannya bagaimana Pak? Dikeluarkan biasa. Belum ada ekspresi marah atau enggak ada. Habis itu dia tuh saya tanya, mau cari siapa, mau kemana gitu kok jawab. Dia bilang, saya mencari anakmu. Anaknya Pak Nur? Iya, anak saya. Buat apa?
katanya diajak ngarit gitu. Cari rumput ya. Iya. Habis itu selang berapa kok nggak ada suara lagi. Habis dia tuh diam sejenak. Nah, aritnya diacung-acungkan ke saya tuh sama Rianto tuh. Dia ngomong nggak? Nggak sama sekali. Cuma 2 kata itu aja. Habis itu dia ngacung-ngacungkan arit ke wajah saya ya kira-kira ya 1 meter lah anunya. Dekat sekali Pak. Dekat sekali. Terus gimana Habis Pak? itu dia begini tuh sambil tersenyum. Nah tersenyum, hi kan ini loh. Habis itu dia wajahnya loh Mas, wajahnya itu menghitam, semakin menghitam. Nah pada saat itu istri saya bilang, Mas lari. Nah, lalu saya lari kemana? Lari ke dapur, masuk ke dapur saya Pak. Ya habis kan keliling ke belakang, saya itu jaraknya ya sudah dekat. Umpama saya dibacok tuh sudah kena ya. Habis saya buka lawang itu kan sulit tuh Mas. Lawangnya itu dibuka sulit. Habis dibuka sulit, lalu saya terbuka, saya lari ke tempat mertua saya. Itu tapi dia mengejar terus. Rianto ngejar Pak Nur ya? Iya. Lalu ngejar terus sampai ke dapur mertua saya itu saya kunci tuh ditendang terus, tapi saya lari langsung, ndak berhenti di situ. Saya takut lalu lari terus. Setelah lari mungkin sampai depan, pintu terbuka kembali. Rianto mengejar terus saya sampai ke tetangga. Kalau rumah saya, mertua saya sama Pak Poniran, nah jaraknya 3 rumah sama tempat saya. Nah saya ke belakang, nah ada sumur gitu. Nah, dia kembali ke situ lagi, ke sumur tuh keliling saya ke selatan, dia ke utara, gitu aja berulang kali. Nah setelah itu dia membacok saya lagi. Nah saya tangkis sama timba kerean. Jadi gitu ya. Ketika panggilannya Yanto ya? Ya Yanto. Ketika Yanto ini mengacungkan tangannya mau bacok, saya tangkis sama pakai karetnya. Ya, karet tali timba itu ya. Terpental. Terpental. Habis dia terpental, saya mau lari, jatuh. Sudah tengkurap gitu Mas saya Mas. Tinggal bacok gitu aja. Nah alhamdulillah saya itu ditolong sama Pak, orang tuanya sudah datang ke situ. Orang tuanya Yanto itu. Iya. Orang tuanya datang ke situ, lalu dia didekap itu dia meronta. Yantonya ini yang didekap sama orang tuanya, sama bapaknya. Iya. Pas meronta dia mau lepas, ndak kuasa Mas, yang namanya orang tua sama tenaga muda tenaga muda mungkin lebih kuat. Nah setelah mau lepas saya lari lagi di belakangnya situ sama sampai ke tetangga sebelah lagi, ke timur. Ke timur. Saya bertemu sama Pak Kasyanto, namanya Pak Kasyanto tuh. Ya korban awal mungkin itu. Pak Kasyanto. Iya. Maaf Pak Nur, ini saya potong ya. Ya. Mungkin teman-teman juga penasaran yang ada di rumah. Ketika didekap sama orang tuanya itu, lalu orang tuanya bagaimana Pak? Apa ikut jadi korban enggak pada saat itu? Saya enggak tahu sama sekali. Itu apa kenanya orang tuanya di situ tuh saya enggak tahu sama sekali. Tapi orang tuanya juga jadi korban. Jadi korban. Ya. Korban luka ya Pak ya? Iya luka. Baik. Apa mungkin awalnya dari situ saya enggak tahu. Setelah saya lari ke belakang, si Rianto itu pengejar saya sampai ke depan rumah Pak Kasyanto tadi. Mungkin ketemu sama Pak Kasyanto tuh bisa juga. Lalu membacok pertama kali mungkin di situ. Saya kurang tahu masalah itu. Saya sembunyi ke
tetangganya sebelah lagi, mungkin jarak antara rumah saya itu ya ada lah 200 meter. Saya sembunyi ke ke dapur si Pak Muslam itu tadi. Saya tengkurap. Katanya orang-orang waktu kejadian hujan deras tuh saya enggak tahu sama sekali. Pingsan. Iya, mungkin pingsan. Pingsan setelah saya siuman, nah melihat siapa itu orang tuanya yang punya rumah itu tadi, dia lari. Takut karena saya tidak permisi, mohon maaf. Kaget saking takutnya ya. Kaget lalu lari. Saya bilang, saya Bu, aku loh. Baru mengenali Pak Nur itu. Ada apa? Nah, saya ceritakan panjang lebar ya gitu itu ceritanya. Berarti nggak sampai di rumahnya yang di tempat di rumah yang buat persembunyiannya Pak Nur ini ya, si Yantonya nggak sampai ke situ ya? Nggak itu sudah nggak tahu. Ke rumah Pak Kesyanto mungkin nggak tahu, sudah saya ke belakang, dia ke depan. Mungkin kehilangan jejaknya di situ. Ya. Lalu menurut informasi Pak, ya, Pak Nur, ya, itu setelah ngejar, setelah didekap, korban berikutnya siapa setelah didekap orang tuanya itu? Mungkin Pak Kesyanto. Pak Kesyanto sekarang korban luka ya? Iya, luka ya. Iya. Baru kemarin pulang dari rumah sakit. Ya. Gitu. Kemudian siapa habis lagi? itu termasuk istrinya Pak Kesyanto, namanya Bu Yana itu tadi. Bu Yana korban luka atau ini meninggal di TKP. Innalillahi. Ya. Habis itu anak perempuannya namanya Ella itu. Lalu juga korban luka. Iya, luka, tapi luka ringan ya. Usia berapa Pak? Usia anaknya sekitar lulus SMA itu Mas. Oh. Lulus SMA. Udah dewasa kemarin itu ya. Setelah kejadian itu mungkin yang nolong itu termasuk Pak Kris itu, korban luka juga ya, menolong mengangkat Bu Yana itu tadi, kan nggak tahu lukanya sampai berapa parahnya itu nggak tahu. Habis itu dia angkat, nah kelihatan lehernya, lukanya menganga tuh lah, langsung diletakkan lagi. Dia sudah dibacok dari belakang itu tadi. Oh, jadi ketika menolong Bu Yana, iya, dia nggak tahu dibacok dari belakang. Ya, dari belakang. Nah, dia lari, Pak Kesyanto juga sempat lari, kan dia tidak pingsan. Kan Bu Yana itu menolong Pak Kesyanto tadi. Habis istrinya ditikam dari belakang itu, Pak Kesyanto mungkin tidak pingsan, lari ke timur, lalu tolong Pak Kris itu masuk ke situ, ditikam lagi itu. Nah, setelah dia itu mungkin ini katanya, saya ya enggak tahu. Oh ya, saksi-saksi itu yang tahu. Habis ke situ tuh kembali lagi ke rumah orang tua yang ada di teras itu. Dia diam aja makan pecel apa langsung iya, langsung dibacok. Usia berapa Pak itu korbannya? Ada kalau 90 tahun. Sudah tua berarti. Tidak berdaya sama sekali dia. Jadi hanya diam aja ya. Udah nenek-nenek ya. Iya, nenek-nenek iya. Enggak tahu ada masalah apa. Iya, enggak tahu. Langsung meninggal. Ya, langsung meninggal di TKP. Habis itu mungkin kembali lagi ke tempat mertua saya tuh enggak tahu saya juga. Katanya gitu. Jadinya terakhir itu mertua saya sama adik saya tuh yang terluka di situ. Jadi teman-teman Petua Kehidupan, di sini mertuanya Pak Nurkolis juga menjadi salah satu korban meninggal di rumah sakit. Juga kita dari keluarga besar Petua Kehidupan turut berduka cita Pak Nur J. Ya. Semoga semua korban yang meninggal diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan
keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan yang Amin, luar biasa. amin. Nggih. Iya. Jadi kalau boleh saya mengupas lagi tentang kejadian mertuanya Pak Nur seperti apa, Pak? Pada saat itu orang-orang ini tidak tahu kalau mertua saya itu terluka atau meninggal. Kan beliau kan di dalam rumah. Jadinya tidak tahu. Tapi yang mengevakuasi korban bapak saya tuh iya. itu tetangganya. Adik saya tuh teriak-teriak katanya minta tolong bapakku piye lah ngono. Jadi kemungkinan si Yanto ini masuk ke rumah mertuanya dan melukai mertuanya Pak Nur itu di dalam rumah ya, nggak ada orang yang tahu akhirnya. Dalam rumah. Kan setelah bapak saya tuh keluar dari kamar tidurnya, itu di teras itu melihat kiri kanan kelihatannya sepi. Ada apa gitu bilang bapak saya tuh. Lalu dia nanya sama anaknya perempuan yang teriak-teriak tadi mungkin gitu. Lalu masuk ke rumah. Ternyata Yanton itu di dalam rumah. Enggak. Dari belakang. Oh, dari belakang. Nah, dia masuk tahu. Ke rumah. Iya. Iya, enggak tahu. Ceritanya apa-apa enggak tahu. Tahu-tahu dibacok gitu aja. Tapi sempat katanya adik saya itu sempat meronta minta tolong. Habis dibacok tuh, pindah 2 kali Mas. Dari depan kamar dia dibacok, darah tuh sudah ada di bawah. Lalu dia pindah mau menutup pintu, mungkin mau menyelamatkan diri bagaimana nggak tahu. Tahu-tahu dia jatuh di situ. Udah ada yang menolong ya, itu tetangga tuh Pak Tirto itu bawa ke rumah sakit. Saya dengar kedua orang tua pelaku juga korban, Pak ya. Iya. Ibunya juga ya. Ibunya sama adiknya. Adik pelaku ya. Iya, adik pelaku, adik kandung. Tapi masih terselamatkan, Pak ya. Sejauh ini sampai saat ini masih terselamatkan. Niki kelihatan mendengar kabar dari pihak rumah sakit ini nanti yang pulang orang tuanya laki. Orang tua bapaknya laki, ya. Iya. Bapaknya. Yang perempuan kan kemarin tuh pulang, tapi pulangnya tuh enggak di rumahnya. Di tempat adiknya. Ya seberapa parah Pak orang tuanya, Pak? Kalau terlukanya katanya itu ya sini yang orang tua lakinya ya. Oh, punggungnya sini ya. Sama punggungnya sini atau gimana saya kurang tahu. Tapi ya alhamdulillah ya masih bisa sampai sekarang juga bisa pulang dari rumah sakit. Kabarnya lebih baik lagi. Iya. Seperti itu. Pak Nur, saya penasaran sama si Yanto ini. Ya. Sebetulnya dia tuh di masyarakat itu sosok seperti apa ya? Keseharian Mas Yanto itu sehari-harinya dia taat beribadah, Mas. Jadi muazin di masjid, di masjid ya. Memang taat beribadah, dia pendiam. Pokoknya keluarga itu katakanlah tertutup lah. Nggak fair sama tetangga, nggak pernah bilang gini-gini, nggak pernah. Pokoknya tertutup lah istilahnya. Apa pernah dengar mungkin sebelumnya pernah menderita gangguan jiwa? Enggak sama sekali enggak ya? Enggak. Saya tuh tiap malam sore gitu duduk sama teman-teman sama anak-anak muda ya, saya tuh bisa ngumpuli anak-anak muda gitu ya. Ngumpul-ngumpul di situ belum pernah sama sekali mendengar itu ribut-ribut atau apa-apa, enggak pernah. Enggak pernah ada masalah. Enggak ada pernah masalah. Iya. Tapi kok gitu itu saya kaget. Iya. Gitu. Atau menurut berita yang beredar sempat ada masalah dengan
orang tuanya itu Iya, bagaimana? memang setelah ada kejadian itu, Mas, bermunculan berita-berita entah tahu enggak benar atau enggaknya saya enggak tahu. Tapi kalau sejauh Pak Nur sendiri tahunya, karena kan tetangga depan rumah ya. Sejauh ini pernah enggak sampai melihat bersih tegang antara si pelaku ini, Yanto ini, sama kedua orang tuanya? Enggak pernah sama sekali. Sampai didengar tetangga ya. gitu, enggak pernah. Dulu, Mas, waktu adiknya perempuan itu bikin rumah, adik perempuan yang dilukai itu ya? Yang Mbak Rianti itu tadi, sempet ada cekcok atau katakanlah nangani si adiknya itu tadi, dipukuli. Si Mbak Yantinya tadi ya, dipukuli? Ya. Oh. Tapi sudah dulu, Mas, sudah lama. Sudah lama. Ya. Setelah itu ya tidak ada kejadian lain-lain. Kalau saya dengar, apa mungkin depresi karena dia nggak kerja itu, Pak? Enggak, sama sekali enggak, Mas. Kalau saya amati ya, dia itu setelah di PHK atau di lereni sama tetangga itu, dia selang berapa hari gitu dapat kerja lagi. Dalam arti dia kan sudah kerja gitu loh, di Pak Galim dekat depannya SMA itu. Pada saat kejadian itu dia masih anak buah sana, anak buah Pak Galim itu. Sebetulnya kalau kita bilang mungkin dia kerjanya tadi kuli ya? Ya, kuli bangunan ya. Jadi bisa sebetulnya dia sudah kurun waktu sekian tahun tuh dia sudah kerja nggak kerja itu sudah biasa. Sudah biasa ya. Bukan suatu masalah yang fatal. Berat ya. Betul ya. Gitu. Pak Nur, saya penasaran lagi. Si Yanto ini ketika setelah melakukan membabi buta tadi, ya, lalu dia lari kemana, Pak? Itu katanya di depan rumah saya itu ada kebun ketela, tapi belum tinggi. Nah, katanya lari di situ, keliling sampai ke belakang rumah orang sebelah pos itu ada rumah, langsung ke dapur. Katanya juga sempat mandi. Sempat mandi? Iya. Terus barang bukti itu dihilangkan, Mas. Dalam arti dia berpikir setelah ini pasti saya cari polisi, gitu, mungkin gitu. Berarti dia secara sadar itu, Pak, ya? Berarti? Ya mungkin sadar. Iya. Tapi dengan bisa berpikirnya juga menghilangkan barang bukti juga. Itu, ya. Sampai sekarang belum ditemukan barang buktinya? Kalau aritnya tuh belum. Kemarin itu ada informasi disuruh mencari, mungkin kemarin itu setelah warga sama pamong mencari lagi kesana kemari sampai ke pagar tetangga, naik situ kok nggak ada toh, Mas. Sampai saat ini belum ketemu. Baik. Ya, mungkin ini juga menjadi suatu trauma tersendiri, Pak Nur. Iya, sampai sekarang masih trauma. Terutama untuk lingkungan tempat tinggalnya Pak Nur dan sekitarnya, ya, apalagi banyaknya korban seperti itu. Iya. Saya juga bisa memahami bagaimana kita memulihkan sebuah trauma itu juga memerlukan waktu. Iya. Ya, semoga kejadian seperti ini nggak terulang lagi. Iya, amin. Begitu teman-teman Ketua Kehidupan, sebuah cerita dari saksi peristiwa berdarah yang ada di daerah pojok Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Terima kasih Pak Nur atas berbagi ceritanya untuk kali ini. Iya. Semoga kejadian ini nggak akan terulang lagi, dan selayaknya lah kita selalu berdoa dimanapun kita berada agar selalu diberikan keselamatan. Amin. Bersama Ayah di sini, Ayah mohon pamit. Sampai ketemu di episode mendatang. Bye-bye.